Selamat siang, saya akan membuat tugas yang kedua dari tugas 10. Tugas 10 ada dua. Yang pertama tadi sudah, itu tentang penjualan juga. Yang berikut saya akan membuat tugas yang kedua, yang yaitu membuat database menggunakan Microsoft Access. Langkah pertama yaitu kita buka dulu aplikasi Microsoft Access. Setelah itu kita menggunakan langkah yang sama seperti tugas pertama tadi, yaitu kita membuka blank database. Setelah itu kita membuat folder untuk menyimpan data yang akan kita buat. Data berikut yang saya akan buat yaitu database penjualan mobil. Setelah itu kita simpan dan kita monitor klik untuk membuat. Yang pertama, tabel penjual. Kita akan membuat 3 tabel. Yang pertama, tabel penjual. Setelah pada tampilan ini kita memilih view dan mendesain view. Kita akan membuat tabel penjual. Jadinya akan seperti ini. Ini adalah langkah untuk membuat tabel penjual. Karena saya telah membuat database-nya, maka kita akan menampilkan tabel. Caranya sama saja untuk membuat tabel penjual, pembeli, dan tabel barang. Setelah kita menginput isi dari tabel penjual, maka kita akan pilih create, lalu kita pilih tabel untuk membuat tabel yang berikut. Langkahnya sama, kita mendesain view, kita membuat tabel yang kedua yaitu tabel pembeli. Caranya sama saja seperti ini, dan seperti yang telah disampaikan tadi, saya telah membuat database-nya. Kita akan munculkan yaitu database penjualan mobil untuk tugas yang kedua. Di sini saya membuat 3 tabel seperti yang telah saya tentukan tadi, yaitu tabel penjual, tabel pembeli, dan tabel barang. Tabel penjual, kita membuka untuk melihat apa saja yang terdapat dalam tabel penjual. Field-nya yaitu yang pertama ID penjual, nama penjual, alamat, dan telepon. Ini adalah isi dari tabel penjual. Yang berikut yaitu tabel pembeli. Tabel pembeli, kita menggunakan langkah yang sama, desain view untuk melihat field yang terdapat dalam tabel pembeli, yaitu tabel ID pembeli, nama pembeli, alamat, telepon, dan ID penjualan. Dan yang ketiga yaitu tabel barang. Tabel barang berisi barang yang akan dijual. Kita untuk melihat field-nya kita buka saja di desain view untuk melihat tabel barang. Tabel barang terdiri dari ID barang, nama barang, satuan, ID penjual, dan ID pembeli. ID ini untuk membuat relasi antara tabel penjual, tabel pembeli, dan tabel barang. Setelah kita membuat semuanya ini, maka kita akan menginput. Di sini saya telah menginput ada 5 orang penjual mobil dengan alamat yang berbeda dan nomor telepon yang berbeda. Begitu juga dengan tabel pembeli. Tabel pembeli, saya telah menginput juga ada 7 orang yang akan membeli dengan alamat dan nomor telepon yang berbeda, dan barang apa yang dibeli berdasarkan ID penjual. Ini adalah ID penjual, berarti berdasarkan barang mana yang akan dibeli oleh pembeli dengan nomor 1, 2, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu tabel barang. Tabel barang berisi barang-barang yang akan kita jual dengan harga, dan di sini saya menginput ID penjual dan ID pembeli untuk mengetahui siapa yang telah membeli barang-barang ini. Setelah kita menginput data semuanya, setelah kita menginput data yang perlu dan penting untuk diinput, setelah itu kita akan membuat relasi antara
ketiga tabel ini. Yang pertama kita pilih di query design. Query design adalah untuk menampilkan tabel-tabel yang telah kita buat dan membuat relasi. Kita pilih query design. Setelah itu kita blok dia. Kita tampilkan tabel satu, kita tabel barang, tabel pembeli, dan tabel penjual. Setelah itu kita close. Ini sudah ada relasinya, 3 tabel yang telah kita buat tadi sudah ada relasinya. Relasinya berdasarkan ID yang kita buat pada tabel pembeli, tabel penjual, tabel barang. Setelah selesai seperti ini, maka kita akan menampilkan apa saja kolom yang akan ditampilkan berdasarkan query yang kita buat. Yang pertama ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon. Yang berikut yaitu nama penjual dan nomor telepon. Yang berikut nama barang yang akan dibeli dan harga. Setelah kita memasukkan semuanya, apa saja yang akan field mana dan tabel-tabel mana akan kita tampilkan, lalu kita pilih run untuk menampilkan data yang tadi telah kita masukkan atau kita pilih tabel-tabel yang akan kita input. Setelah ini kita close dia. Lalu kita close. Oke. Kita close. Lalu kita akan menampilkan tabel dengan menggunakan fungsi SQL. Di sini kita hapus saja, select enter. Nah, kita akan menampilkan tabel penjual dengan menggunakan fungsi select. Maaf karena tadi ada sedikit kesalahan dari rumus yang digunakan, kesalahan penulisan tabel. Perlu diperhatikan bahwa untuk memasukkan rumus kita harus perlu tahu secara baik tabel penamaan pada tabel yang kita buat. Yang pertama tabel penjual. Setelah kita masukkan rumusnya seperti ini, kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nama-nama penjual dari kendaraan yang akan dijual, orang-orang yang menjual. Yang berikut kita akan memasukkan rumus yang kedua, caranya sama seperti ini. Kita akan menampilkan tabel pembeli, isi dari tabel pembeli. Caranya seperti ini, dan hasilnya seperti ini, 7 orang pembeli dari tabel pembeli. Dan kita akan menggunakan rumus yang sama untuk menampilkan tabel barang yang dijual. Caranya masih sama, kita run untuk menampilkan hasil. Jika kita akan menampilkan sesuai dengan merek yang akan kita tampilkan, maka kita akan menggunakan fungsi like
untuk menampilkan tabel barang dengan menggunakan fungsi lain. Saya untuk form tabel barang where nama barang like under plus. Jika menggunakan seperti ini, maka data yang ditampilkan adalah Honda Jazz karena tadi kita menggunakan fungsi like, dan cara yang sama juga dipakai untuk menampilkan data sesuai dengan yang kita inginkan. Jika kita ingin mengetahui data dengan harga mobil di atas dari 200 juta atau 100 juta, kita menggunakan fungsi lebih besar atau lebih kecil. Mohon maaf karena tadi sedikit terjadi kesalahan. Jika harga mobil yang di atas dari 100 juta, seperti ini hasilnya menggunakan fungsi lebih besar atau lebih kecil. Kita ingin mengetahui harga mobil yang di atas dari 100 juta. Jika kita ingin mengetahui harga mobil di bawah dari 100 juta, kita tinggal menggunakan fungsi lebih kecil dari 100 juta. Hasilnya seperti ini. Demikian sedikit penjelasan tentang tugas 2. Tugas 10, membuat database menggunakan Microsoft Access. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pembuatan tugas ini.